Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 21 Oktober 2025, Pekan Biasa ke-29 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Florentina Setio, Mazmur dilantunkan oleh Josephine Joyce, dan renungan ditulis oleh Willy Wibianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk selalu berjaga dalam iman dan kemurnian hati, agar ketika Engkau datang menjemput kami, Engkau mendapati kami setia dan siap menyambut-Mu. Biarlah hidup kami menjadi pantulan kasih dan kesetiaan-Mu di tengah dunia yang sering menggoda dan melemahkan iman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5 ayat 12, 15b, 17-19, 20b sampai 21. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu juga maut, demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jika karena pelanggaran satu orang, semua orang jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia dan anugerah Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, maka lebih benar lagi yang terjadi atas mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sebagaimana oleh satu pelanggaran, semua orang mendapat penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang mendapat pembenaran untuk hidup. Jadi sebagaimana oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua menjadi orang benar. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Jadi sebagaimana dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah pula kasih karunia akan berkuasa karena Tuhan kita Yesus Kristus membenarkan kita untuk hidup kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Kurban dan persembahan tidak kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut.
tidak ku tahan terkatup. Engkau tahu itu ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Biarlah bergembira dan bersukacita semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada-Mu tetap berkata, Tuhan itu besar. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 12 ayat 35 sampai 38. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari, dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu." Demikianlah sabda Tuhan. Berjaga-jaga dalam iman dan kemurnian hati. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Lukas bab 12 ayat 37. Yesus hari ini berbicara tentang sikap seorang hamba yang selalu berjaga-jaga menantikan kedatangan tuannya. Hamba yang berjaga bukanlah orang yang sekedar menunggu tanpa arah, melainkan seseorang yang hidup dalam kesiapsiagaan penuh kasih dan tanggung jawab.
Ia tahu bahwa tuannya pasti datang, dan karena itu ia menjaga dirinya, pekerjaannya, serta hatinya tetap murni. Sikap berjaga ini tercermin indah dalam kehidupan Santa Ursula dan para sahabatnya. Mereka hidup di abad keempat dan memilih untuk tetap setia kepada Kristus meski harus menghadapi bahaya dan kematian. Ketika ancaman datang, Santa Ursula tidak gentar. Ia tahu bahwa imannya adalah harta paling berharga, lebih bernilai daripada nyawa sekalipun. Dalam kesucian hidupnya, ia mempertahankan kemurnian diri, bukan karena ketakutan terhadap dunia, tetapi karena cintanya kepada Sang Mempelai Ilahi, Kristus sendiri. Teladan Santa Ursula kemudian menginspirasi Santa Angela Merici, seorang wanita kudus yang mendirikan tarekat Suster-Suster Ursulin atau OSU di Brescia pada tahun 1535. Angela melihat bahwa kemurnian dan keteguhan iman Santa Ursula adalah contoh sejati dari seorang perempuan yang hidup berpusat pada Kristus. Maka ia menjadikan Ursula sebagai pelindung tarekat religius yang kemudian berkembang pesat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kini para suster Ursulin hadir di banyak keuskupan di negeri kita. Mereka mengabdikan diri dalam pendidikan, pelayanan sosial, dan karya pastoral. Melanjutkan semangat berjaga dalam iman dan kemurnian yang diwariskan oleh Santa Ursula. Di balik karya yang tampak sederhana, ada kesetiaan mendalam yang terus menyala. Kesetiaan untuk menjaga terang Kristus tetap hidup di hati generasi muda dan umat Allah. Renungan hari ini mengajak kita untuk meneladani sikap berjaga seperti Santa Ursula, tetap setia, murni, dan siap melayani. Dalam dunia yang sering mengaburkan nilai-nilai iman, kita dipanggil untuk tidak tidur secara rohani. Kita harus tetap sadar bahwa hidup ini adalah perjalanan menuju kerajaan Allah. Maka kita berjaga bukan dengan rasa takut, melainkan dengan cinta yang siap melayani. Ketika Tuhan datang, entah dalam sukacita, cobaan, atau panggilan hidup sehari-hari, semoga Ia mendapati kita berjaga, tetap setia, dan berbuah dalam kasih. Karena kebahagiaan sejati bukan hanya menunggu Tuhan datang, tetapi juga melayaninya dengan penuh kasih selama kita menanti. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, berilah kami hati yang setia dan berjaga seperti Santa Ursula. Jadikan kami hamba-hamba yang siap melayani, menjaga kemurnian hati, dan memelihara iman kami di tengah dunia yang mudah goyah. Semoga dengan pertolongan-Mu, kami mampu hidup dalam kasih dan pengharapan, sampai Engkau datang menjemput kami dalam kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan dan penebus kami, yang bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah
sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.